Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah sehat, Miss. Oke. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama, yaitu di salah satu materi di mata kuliah kimia organik, yaitu senyawa hidrokarbon. Untuk materinya akan saya share screen sebentar. Bahas hidrokarbon sendiri itu memiliki unsur hidrogen, seperti namanya ya teman-teman, hidrogen dan unsur karbon. Di senyawa hidrokarbon ini beberapa, yang pertama ada hidrokarbon alifatik, ada hidrokarbon alisiklik, dan ada klasifikasi mengenai hidrokarbon aromatik. Di hidrokarbon alifatik di sini itu akan dibagi lagi atau diklasifikasikan lagi menjadi dua. Ada yang hidrokarbon alifatik jenuh dan ada hidrokarbon alifatik tak jenuh. Untuk alifatik yang jenuh itu meliputi alkana, dan hidrokarbon alifatik tak jenuh itu meliputi alkena, alkena, dan alkadiena. Selanjutnya mengenai klasifikasi hidrokarbon alisiklik itu dibagi lagi sama seperti yang hidrokarbon alifatik. Ada yang jenuh dan ada yang tak jenuh. Yang jenuh sendiri itu meliputi sikloalkana, dan yang tak jenuh itu meliputi sikloalkena. Untuk pembagian yang ketiga ada hidrokarbon aromatik, di mana di hidrokarbon aromatik sendiri itu meliputi benzena dan turunannya, dan ada juga senyawa di luar benzena. Langsung saja kita next. Di sini kita akan membahas mengenai kekhasan dari atom karbon itu sendiri. Di mana untuk yang pertama, atom C, atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi atau di dalam golongan 4. Sehingga di sini atom C dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Untuk ciri yang kedua, atom C itu dapat membentuk rantai karbon lurus maupun bercabang. Selanjutnya, atom C dapat membentuk rantai C yang terbuka atau biasa disebut dengan alifatik, maupun rantai yang tertutup atau biasa disebut dengan siklik. Untuk ciri yang ketiga, itu atom C dapat membentuk ikatan tunggal atau biasa disebut dengan ikatan jenuh dan rangkap 2 di golongan alkena, dan untuk rangkap 3 atau biasa disebut dengan golongan alkena. Langsung saja. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan belajar mengenai alkana. Di alkana itu memiliki rumus umum, yaitu CnH2n+2. Untuk contohnya di sini ada CH4, kemudian ada C2H6, di mana untuk misal di sini E-nya 2, maka C2H2 dikali 2 ditambah 2, maka C2H6. Begitu juga seterusnya, jika N-nya 3, maka H-nya itu 2 dikali 3 ditambah dengan 8, maka nilai dari C3 itu akan memiliki nilai H8, C3 H8, C4 H10, dan seterusnya. Selanjutnya mengenai deret homolog alkana. Seperti sebelumnya yang sudah saya katakan, untuk rumus molekul dari CH4 itu memiliki nama metana, C2H6 memiliki nama etana, C3H8 propana, C4H10 itu butana, C5H12 itu pentana, C6H14 itu heksana, C7H16 itu heptana, C8H18 itu oktana, C9H20 itu nonana, dan C10H22 itu dekana.
Bisa dilihat ya teman-teman di sini untuk rumus molekul dan nama dari homolog alkana. Selanjutnya di sini ada beberapa nama dari gugus alkil. Jadi di gugus alkil di sini kita bisa gunakan pada saat nanti ada soal mengenai gugus alkil alkana dari penamaan alkana. Di sini untuk gugus alkil CH3 bisa dilihat ya teman-teman di sini untuk rumus struktur sederhana etil. Kemudian untuk gugus alkil yang kedua itu ada etil, di mana rumus struktur sederhananya itu CH2, kemudian yang alkil propil. Untuk rumus struktur sederhananya itu ada CH2, CH2, CH3. Gambarnya seperti ini, dan untuk alkil yang terakhir ada yang namanya butil, di mana rumus struktur sederhananya itu ada CH2, CH2, CH2. Langsung saja kita akan belajar mengenai bagaimana sih penamaan dari alkana itu sendiri. Yang pertama, untuk menentukan nama dari suatu struktur kimia di sini, yang pertama kita harus menentukan rantai induk atau rantai utama, di mana rantai induk itu adalah rantai yang atom C-nya itu paling panjang. Seperti contoh di sini teman-teman, ada kita beri penomoran terlebih dahulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita beri penomoran di rantai terpanjangnya, kemudian penomoran itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabangnya. Selanjutnya, untuk pemberian nama, kita urutkan dari nomor cabang, kemudian nama dari cabang atau gugus alkil itu sendiri, kemudian yang terakhir itu baru kita kasih nama dengan rantai induknya atau nama alkananya. Di contoh di samping ini, teman-teman ada yang tahu nggak namanya itu apa? Ada yang tahu kira-kira teman-teman? Silakan. 3-metilheksana. Kira-kira kenapa namanya bisa sampai 3-metilheksana? Oke, kita bahas ya. Namanya itu 3-metilheksana, benar sekali ya. Kenapa namanya bisa 3-metilheksana? Di sini kita lihat ada 6 rantai terpanjangnya itu ada 6. Kemudian di sini ada cabang di ada cabang di C yang ketiga. Jadi di situ ada di nomor berapa? Di sini gugus alkilnya itu ini rantai terpanjangnya itu ada 6. Tadinya 6 namanya heksana. Jadi rumus ini namanya 3-metilheksana. Next. Untuk contoh yang kedua, kira-kira ini namanya ada yang tahu nggak? Izin masuk, Miss. 2-metilmentana. Oke, kita lihat ya. Ini namanya apa? Benar sekali, ini namanya 2-metilpentana. Di mana untuk cabangnya di sini ada panjangnya itu ada 5. Di mana untuk jadi nama dari struktur ini adalah 2-metilpentana. Oke, sepertinya sudah nama alkana. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak ini namanya apa? Oke, kita langsung bahas. Ini namanya 2-metilpentana. Di sini ada kesalahan tulis ya, teman-teman. 2-metilpentana, di mana ini ada jika dihitung rantai terpanjangnya itu ada 1, 2, namanya pentana. Kemudian ini metilpentana. Next, untuk rumus struktur yang nomor 2, di sini kita namanya 4-metil, 2-metil. Nomor 4, jika kita beri penomoran dari arah kanan. 1, 2, 3. Untuk rantai nomor 4. 4-etil, kemudian 4-etil, 2-metil oktana. Next. Selanjutnya di sini ada nama cabang yang diberi awalan di, itu jika cabangnya terdiri dari 2 jenis. Kemudian diberi nama tri,
jika cabangnya itu terdiri dari 3 jenis, dan diberi nama tetra jika cabangnya memiliki 4 jenis, dan seterusnya. Untuk contohnya, di sini ada kita beri penomoran 2,3 dimetil butana, di mana untuk 2 di sini kita lihat ada 1, 2 tanah. Kemudian untuk cabangnya itu ada di di CN nomor 2 dan 3, di mana untuk jika ada 2 cabang, maka namanya di 2,3 dimetil butana. Seperti itu. Selanjutnya, di sini contoh yang kedua, yaitu 2,3,4 trimetil heksana. Kenapa bisa namanya seperti ini? Karena di sini jika kita beri penomoran dari arah kiri, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 6 ini namanya heksana, dan di nomor 3. Jadi, seperti yang sudah diketahui bahwa jika ada 3 jenis cabang, maka diberi awalan tri. Jadi, 2, 3, 4 trimetil heksana. Next, untuk contoh yang ketiga, di sini namanya itu 3,4 dietil heksana. Kenapa bisa namanya 3,4 dietil heksana? Di sini ada untuk rantai terpanjangnya itu ada 6, kembangnya ini di nomor 3 dan 4 itu sama, untuk gugus alkilnya yaitu etil, jadi 2 cabang, jadi di etil heksana. Seperti itu. Langsung saja kita next. Kemudian ini untuk nama cabang jika diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Contohnya bisa dilihat ya teman-teman di sini. Ada rumus struktur dengan nama 2,3 dimetil pentana. Mengapa namanya 2,3 dimetil pentana? Di sini jika dilihat dari struktur terpanjangnya, kita hitung di sini. Ada 1, 2, 3, 4, kita cari rantai terpanjangnya itu di mana? Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Rantai terpanjangnya itu ada 5, kemudian cabangnya ada di nomor 2 dan ada di nomor 3. Jadi namanya 2,3 dimetil pentana. Next, di sini untuk contoh yang nomor 2, namanya itu 3,4 dimetil heptana. Heptana itu rantai terpanjangnya itu ada 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian ada di nomor 4. Jadi namanya karena di sini ada 2 cabang, ada 2 jenis cabang, maka 3,4 dimetil heptana seperti itu. Selanjutnya yang nomor 3 ada 4 etil 4 metil heptana. Ini metil di cabang yang nomor 7 namanya heptana seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai seperti alkana. Bedanya di sini kalau alkena itu akhirannya itu ena, di alkana kan tadi akhirannya ana. Di alkena itu memiliki rumus umum yaitu CnH2n. Jadi jika n-nya itu di alkena itu dimulai dari n sama dengan 2. Jadi jika n-nya itu 2, maka C2H2 dikali 2. H2 dikali 2 itu 2 dikali 2, 4. Maka C2H4, begitu juga seterusnya. Jika 3 berarti 3 kali 2, 6. C3H6, C4H8, C5H10, dan seterusnya. Untuk namanya itu sama seperti alkana, ada etena yang harusnya itu etana, karena di sini alkena berakhiran ena, maka etena, ada propena, butena, pentena, heksena, dan seterusnya. Untuk tata nama senyawa alkena itu sama seperti halnya dengan alkana, di mana kita itu harus di rantai induknya itu harus mengandung ikatan rangkap 2. Kemudian untuk penomorannya itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Untuk contohnya di sini untuk penomorannya itu kita gunakan rumus yang pertama, kita gunakan nomor ikatan rangkapnya itu nomor ikatan rangkap, kemudian baru disusul dengan nama dari alkenanya. Contohnya ini kita beri penomoran terlebih dahulu, kemudian dari ikatan rangkap, maka jika diberi nama itu 1 butena, itu ada 4, maka nama di nomor 1, maka namanya 1 butena. Selanjutnya
di sini ada kemudian memiliki ikatan rangkap di C nomor 2, maka namanya 2 pentena. Untuk contoh selanjutnya di sini ada 3 heptena. Gimana? Lihat terlebih dahulu penomorannya ada 1 sampai dengan 7, dan untuk nomor ikatan rangkapnya 3 heptena. Oke. Untuk slide sebelumnya di sini rantai induk yang terpanjang itu mengandung ikatan rangkap 2 atau C. Nama dari rantai induk itu berasal dari nama alkana, di mana untuk akhiran ana itu diganti dengan ena, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Kemudian untuk penomorannya itu dimulai dari salah satu ujung rantai induk dan ikatan rangkap untuk mendapatkan nomor yang paling kecil. Ini ada contoh bagaimana penamaan dari penamaan untuk senyawa alkena yang benar dan yang salah. Di sini untuk heksena bisa dilihat ya teman-teman, heksena penamaan yang benar itu jika rantai di sini ada di nomor 3, maka namanya itu 3 heksena. Kemudian untuk yang sebelah sini itu contoh salah satu contoh penamaan yang salah, di mana seharusnya di sini kita lihat terlebih dahulu jumlah C-nya, kemudian baru kita lihat di mana rantai terpanjangnya itu berada. Di sini harusnya kita beri penomoran dari arah sebelah kanan, dari sebelah kiri. Jadi harusnya di sini itu ada seharusnya dihitung dari C yang paling kiri. Dari contoh sebelumnya, di sini kita bisa menentukan cara penomoran, dimulai dari atom yang mana terlebih dahulu. Untuk struktur ini namanya 2 heksena, di mana di sini mempunyai 6 C dan ada dua ikatan rangkapnya itu ada di nomor 2, jadi namanya 2 heksena. Selanjutnya ini namanya 4 oktena. Kenapa 4 oktena? Di sini rantai terpanjangnya atau jumlah C-nya itu ada 9, kemudian ada nomor ikatan rangkapnya itu ada di nomor 4, jadi namanya 4 oktena. Selanjutnya untuk nama rantai induk itu dimulai dengan nomor atom C pertama yang terikat ke ikatan rangkap C, diikuti dengan tanda strip, kemudian nama dari rantai induknya itu sendiri. Di sini ada contoh 2 butena. 2 butena itu kita beri penomoran dari sini. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini cabangnya ada, harusnya di sini 2 metil butena. Di sini juga ada 2 metil pentena harusnya. Next. Selanjutnya di sini jika terdapat cabang dari gugus alkil pada rantai induk untuk nomor yang sesuai dengan tata nama alkana. Di sini contohnya ya teman-teman, untuk rantai induk dari pentena, 2 pentena. 2 pentena, ada 2 cabang nomor 2, maka namanya 3 metil dan 3 metil. Jadi untuk rumus struktur ini namanya 3 cabang yang paling panjang. Next. Jadi dapat kita simpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, untuk alkena itu merupakan suatu senyawa hidrokarbon alifat tingkat jenuh dengan rangkap 2, di mana senyawanya ini memiliki ikatan rangkap 2 yang disebut dengan alkena. Selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai alkuna. Di alkuna ini sendiri sama seperti alkana dan alkena. Untuk alkuna itu memiliki rumus umum CnH2n-2. Jika kita memiliki rumus umum CnH2n-2, untuk contohnya di sini, sebentar.
Untuk N sama dengan 2, itu namanya etuna, N sama dengan 3, itu namanya propuna, N sama dengan 4, itu namanya butuna, dan N sama dengan 5, itu namanya pentuna, dan seterusnya sampai N sama dengan 10. Namanya itu sama seperti alkana dan alkena, hanya saja untuk akhirannya itu kita beri nama una, diberi akhiran una. Untuk tata nama atau cara penomorannya itu sama seperti alkana dan alkena. Hanya saja akhirannya ini diganti dengan ena. Untuk contohnya di sini ada satu butuna, di mana mengapa bisa dinamakan satu butuna? Di sini ada empat atom C, kemudian di sini ada ikatan rangkap 3 di C1, maka namanya satu butuna. Next, untuk contoh yang kedua, itu ada pentuna ini memiliki ada 5, jadi namanya satu pentuna. Ini ikatan rangkap 3-nya itu ada di nomor 1. Next, di sini ada contoh 4 etil 2 heksuna. 4 etil 2 heksuna itu dilihat dari sini. Untuk nomor terpanjangnya itu ada 1, 2, 3, 4, kemudian di sini ada bentuk etil, jadi namanya 4 etil 2 heksuna. Nah, dari contoh yang telah kita bahas sebelumnya, maka alkuna itu termasuk salah satu hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan karbon rangkap 3. Itu saja materi yang mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup. Tidak, terima kasih, Miss. Oke. Kalau teman-teman semua udah paham, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.